120.000 lebih peninggalan Fir'aun. Kemudian kita akan lihat gambar di ini, gambar berikutnya ini adalah di lantai 1, kemudian gambar berikutnya di lantai 2. Lanjut Mas Dimas. Next. Nah ini, lihat Bapak sekalian, ini adalah mumi Fir'aun. Mumi Fir'aun, jasad Fir'aun yang diawetkan. Jadi dulu pada zaman Mesir kuno, orang Mesir terkenal dengan kebiasaan mengawetkan jenazah. Orang yang sudah meninggal diawetkan, mereka mempunyai kepercayaan bahwasanya orang yang sudah meninggal, ketika ruhnya sudah terputus dari jasadnya, ruh ini kemudian perlu untuk kembali menempati jasad manusia tersebut. Jasad awalnya, mereka meyakini bahwasanya ruh tersebut akan kembali ke jasad. Sehingga mereka mengawetkan jasad tersebut sedemikian rupa. Termasuk Fir'aun. Fir'aun ini dulu ditenggelamkan oleh Allah di Laut Merah. Ketika mengejar Nabi Musa, disitulah Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di Laut Merah. Saat itu Bapak-Ibu sekalian, Fir'aun bertaubat. Tapi kata Allah, sudah tidak bisa lagi, sudah tidak ada waktu lagi untuk diterima taubatnya. Sudah terlambat. Fir'aun dianggap main-main, dianggap berbohong. Karena ketika dalam kondisi terdesak, dalam kondisi akan tenggelam sedemikian rupa, kemudian dia membohongi Allah, mengatakan, inni amantu, qala amantu annahu la ilaha illa alladzi amanat bihi Banu Israel. Dalam surat Yunus ayat 90, secara jelas Allah menggambarkan bagaimana Fir'aun ini ditenggelamkan oleh Allah dan kemudian bertaubat. Hatta idza adrakahul gharaqu. Saya terjemahkan saja. Dan kami memungkinkan Bani Israel melintasi laut. Lalu mereka diikuti oleh bala tentara Fir'aun. Fir'aun dan bala tentaranya karena hendak menganiaya dan menindas Bani Israel. Hingga bila Fir'aun itu telah hampir tenggelam, berkatalah dia, saya percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercaya oleh Bani Israel. Nah, ayat ini menunjukkan, menggambarkan bagaimana Fir'aun itu akan membohongi Allah. Dengan mengatakan, saya beriman kepada Allah. Beriman kepada Tuhannya Bani Israel, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat berikutnya, apakah sekarang kamu baru percaya? Padahal sesungguhnya kamu telah durhaka sejak dahulu. Maka pada ayat yang ketiga, ayat ke-92, maka pada hari ini kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang akan datang sesudahmu. Ini Bapak-Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Fal-yauma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah." Jadi yang namanya orang dolim, yang namanya orang bengis, pemimpin yang dolim, itu akan lambat laun akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Raja Fir'aun ataupun Raja Namrud. Raja Fir'aun pada zaman Nabi Musa, Raja Namrud pada zaman Nabi Ibrahim. Raja Fir'aun meninggalnya ditenggelamkan di Laut Merah. Raja Namrud dibinasakan oleh Allah, di mana di dalam hidungnya dimasukkan oleh Allah binatang yang sangat kecil sekali, masuk nyamuk. Nyamuk ini masuk ke dalam hidung, kemudian masuk ke dalam lagi sampai ke otaknya, sampai kemudian Raja Namrud itu meninggal dunia, dimatikan oleh Allah dalam kondisi yang mengerikan dan mengenaskan.
Kita lihat gambar berikutnya, Bapak-Ibu sekalian. Ini mumi Fir'aun. Nah, ini sama Fir'aun yang terkenal dengan bengisnya, dengan kejamnya, yang membunuh setiap lelaki yang dilahirkan pada zaman Nabi Musa. Pada saat itu dibunuh dan dibantai, wanita-wanita juga dianiaya, diperkosa, dibunuh. Ini adalah Fir'aun yang berkuasa pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Kita lihat berikutnya. Setelah kita dari Museum Fir'aun, Bapak-Ibu sekalian, lokasi Museum Fir'aun itu, Museum Mesir itu berdekatan dengan Sungai Nil. Nah, ini Sungai Nil, kita melihat keindahan Sungai Nil pada saat ini, Bapak-Ibu sekalian, kalau kita sempat untuk berkunjung ke Mesir, Bapak-Ibu sekalian, bisa mengunjungi Mesir dan bisa mengarungi Sungai Nil dengan naik kapal pesiar. Itu nampak di situ ada beberapa kapal pesiar, atau pada gambar berikutnya ada kapal pesiar yang disewakan untuk para turis atau orang yang datang melihat Sungai Nil. Sungai Nil ini, Bapak-Ibu sekalian, adalah sungai terpanjang di dunia. Panjangnya 6.695 km. Posisinya terpanjang pertama, dan yang kedua, posisi kedua adalah Sungai Amazon. Sungai Amazon ini lebih pendek, urutan kedua, 6.436 km. Lebih panjang Sungai Nil, Bapak-Ibu sekalian. Sungai Nil ini yang Bapak-Ibu sekalian saksikan di gambar ini melintasi 9 negara dan berujung di Laut Mediterranean. Jadi melintasi Sudan, melintasi Rwanda, ada 9 negara, melintasi Uganda, Tanzania, Ethiopia, dan lain sebagainya. Dan dia berakhir di Laut Mediterranean. Nah, itu bisa dilihat, Bapak-Ibu sekalian. Yang biru ini Laut Mediterranean. Kemudian sebelah, turunkan Mas Dimas. Nah, yang biru sebelah kanan ini adalah Laut Merah. Laut Merah, Bapak-Ibu sekalian. Nah, Sungai Nil, Bapak-Ibu sekalian, merupakan sumber kehidupan bangsa Mesir. Kalau Nil kering, kalau misalnya Sungai Nil ini ditutup, diblokir oleh negara Sudan, karena laluannya itu dari Sudan baru sampai ke Mesir. Kalau Sudan misalnya nakal dan ditutup, diblokir di situ, orang Mesir akan mati kelaparan. Karena penghidupan mereka itu bertumpu dari sebagian besar dari Sungai Nil untuk pertanian, untuk pariwisata dan sebagainya. Maka kalau Nil ini kering atau tidak mengalir lagi, maka banyak orang yang ada di kota Mesir, di negara Mesir ini mati kelaparan. Nah, Bapak-Ibu sekalian, Nil ini ada dua, Nil putih dan Nil biru, semuanya akan bermuara, mengalir dan berujung ke Laut Mediterranean tadi. Bapak-Ibu sekalian, kita menayangkan Sungai Nil ini bukan sekedar untuk mengenal dan mengetahui Sungai Nil dari sisi sejarah atau pemanfaatan Nil tersebut. Tapi lebih dari itu, bahwa Sungai Nil ini mempunyai sejarah yang sangat penting bagi kita. Sebagaimana diceritakan dalam Al-Quran, dulu pada masa kecilnya bayinya Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa dihanyutkan
di Sungai Nil tersebut karena menghindari dari ancaman pembunuhan yang dilakukan oleh Raja Fir'aun. Tadi sudah kita sampaikan bahwasanya Raja Fir'aun itu akan membunuh semua bayi laki-laki yang dilahirkan pada saat itu karena akan mengancam, dikhawatirkan akan mengancam singgasana kekuasaan Fir'aun. Maka diceritakan dalam Al-Quran, surat Al-Qasas ayat 7-9, Allah memerintahkan ibunda Nabi Musa untuk menghanyutkan Nabi Musa di Sungai Nil tersebut, dan akhirnya dipungut oleh pegawai kerajaan Raja Fir'aun, dan oleh istri Fir'aun diangkat sebagai anak. Diasuh oleh istrinya Fir'aun, dibesarkan di situ, yang meskipun di kemudian hari Nabi Musa ini betul-betul merongrong kekuasaan Raja Fir'aun. Nabi Musa ditugaskan oleh Allah untuk berdakwah kepada Raja Fir'aun, dan Fir'aun marah, kemudian Nabi Musa diancam untuk dibunuh oleh Raja Fir'aun. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu kisah menarik Bapak Ibu sekalian. Pada awal Mesir ditaklukkan oleh Amr bin As. Amr bin As baru beberapa minggu berkuasa di kota Mesir. Tiba-tiba mendapatkan laporan dari para orang-orang sesepuh masyarakat yang berada di kota Mesir. Mereka melaporkan, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, wahai Gubernur Amr bin As, air di Sungai Nil pada saat ini sedang kering. Biasanya kalau Nil kering seperti ini, kami terlambat untuk memberikan sajian kepada dewi atau dewa yang menguasai Sungai Nil. Kami biasa memberikan sajian, memberikan tumbal seorang gadis yang masih muda, masih perawan. Kami sajikan kepada dewa tersebut, kami cemplungkan. Begitu gadis tersebut kami benturkan di Sungai Nil, kami benturkan di tanah, sehingga keluar darah mereka, keluar darah gadis tersebut, maka air Nil tersebut mengalir deras dan tidak kering lagi. Lah sekarang ini, wahai Gubernur Amr bin As, Sungai Nil ini sedang kering. Tolong berikan solusi. Kata Amr bin As, di dalam Islam tidak mengenal yang namanya tumbal. Ini adalah syirik. Ini adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, perbuatan yang syirik yang tidak dibenarkan di dalam Islam. Maka Amr bin As dari Mesir menulis surat ditujukan kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab saat itu, melaporkan tentang kondisi tersebut. Kemudian Umar bin Khattab membalas surat tersebut yang isinya memerintahkan kepada Amr bin As, wahai Amr bin As, tolong lemparkan surat ini ke Sungai Nil. Setelah dibuka, dibaca oleh Amr bin As, isi surat yang ditulis oleh Umar bin Khattab berbunyi, wahai Sungai Nil, jika kamu mengalirkan air karena dirimu, maka jangan sekali-kali engkau mengalirkan airmu untuk selamanya. Namun jika Anda mengalirkan air karena Allah Subhanahu wa taala, maka bermohonlah kepada Allah agar engkau selalu mengalirkan air selamanya. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Tak lama kemudian, Sungai Nil ini kemudian mengalir begitu deras, dan sampai sekarang ini puluhan tahun, bahkan ribuan, mungkin jutaan tahun, Sungai Nil ini tidak pernah kering dan tidak pernah berhenti mengalirkan air tersebut. Itu menunjukkan bahwasanya karomah daripada Sayyidina
Khalifah Umar bin Khattab ini sangat luar biasa dengan menuliskan surat yang ditujukan kepada Sungai Nil, dicemplungkan, dilemparkan surat tersebut ke Sungai Nil, kemudian airnya mengalir dan tidak pernah kering selamanya, meskipun itu berada di musim kemarau. Perlu diketahui Bapak-Ibu sekalian, sumber Sungai Nil ini berasal dari dua aliran. Yang pertama dari Victoria, dari Rwanda. Kemudian yang kedua dari danau yang berada di Ethiopia. Dari situlah mengalir melewati 9 negara sampai terakhir di negara Mesir dan berujung di Laut Mediterranean. Ini Bapak Ibu sekalian tentang Mesir yang kalau kita lihat dari gambar tadi begitu indah, dan kita bisa suatu ketika kita berkesempatan untuk menjelajahi Mesir, kita bisa sampai atau menyusuri Sungai Nil dari ujung ke ujung Kairo, atau dari ujung Kairo sampai ke tempat yang yang sudah dibatasi oleh bagian pariwisata sesuai dengan paket yang kita minta atau kita beli pada saat itu. Ini Bapak sekalian terkait dengan Sungai Nil. Kemudian dari Sungai Nil kita akan menjelajahi tempat berikutnya, yaitu Mas Dimas dibuka Masjid Al-Azhar. Nah, ini Sungai Nil, kemudian kita akan berpindah ke Masjid Al-Azhar. Masjid Al-Azhar ini Bapak-Ibu sekalian